Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kemarin kan kita udah belajar terkait modul 2, gambar detail, kemudian part, dan juga scan juga di modul 1. Nah, di modul 3 ini kita bakal belajar tentang assembly point, penggabungan part. Jadi part-part yang kita gambar di modul 2 itu nanti bisa kita jadikan satu di modul 3 ini namanya assembly. Ini sebelumnya kita buka dulu materinya. Nah, di modul 3 ini cuma sedikit materinya, kita lebih banyak ke praktikumnya nanti. Yang pertama, tujuan dari modul 3. Setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami jenis-jenis assembly modeling dan assembly constraint. Nanti juga jelaskan, membuat assembly dari beberapa part modeling. Pada tujuannya, nah, untuk assembly sendiri, ketika mendesain sebuah mesin atau produk yang terdiri atas berbagai macam part, kita akan membutuhkan assembly sebagai tema untuk merakit. Di dalam assembly, kita dapat melakukan berbagai macam pekerjaan seperti melakukan modifikasi part, simulasi fungsi alat, sampai berbagai macam analisis lainnya. Dengan demikian, pekerjaan kita dalam mendesain akan lebih mudah. Nah, jadi fungsi dari assembly itu adalah menggabungkan part-part itu. Semisal kemarin juga ambil perumpamaan meja. Meja itu kan terdiri dari beberapa part. Nah, proses penggabungan itulah yang dinamakan dengan assembly. Beberapa tool penting dalam assembly sebagai berikut. Yang pertama ada place component. Fungsinya untuk memasukkan file komponen ke dalam file assembly, kita dapat memasukkan beberapa komponen sekaligus ke dalam assembly. Komponen pertama yang diletakkan dalam lingkaran assembly secara otomatis akan ditempatkan pada origin point 000. 000 ini artinya sumbu X0, sumbu Y0, sumbu Z0. Ini adalah titik awal dari assembly dalam keadaan grounded. Nah, jadi di assembly itu karena ada beberapa part, kita membutuhkan satu part yang kita gunakan sebagai pacuan. Acuan lah, dinamakan grounded. Kita dapat menaruh lebih dari satu komponen yang sama dengan mengklik di lokasi yang berbeda. Grafik Windows, disampaikan dengan kita menggunakan geometri path atau aplikasi. Itu adalah poin dari place component. Nah, dalam assembly yang kita buat, terdapat list type file yang dapat kita gunakan. Nah, jadi di assembly itu kita bisa menaruh part dan assembly part. Kan kemarin kita .ipt. Nah, untuk gambar detail kan .iam. Ini. Sorry. Gambar detail itu .dwg. Nah, untuk file assembly itu .iam. Kemudian selain plus komponen ada yang namanya assembly constraint. Nah, ini yang bakal sering kita pakai. Kita menggunakan assembly constraint untuk menciptakan hubungan parametris antara tiap komponen dalam tiap assembly. Sebagaimana kita menggunakan 2D constraint untuk mengontrol geometri. Kemudian ada metode yang ini jarang kita pakai. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sampai materi di metode flux. Met constraint digunakan untuk meluruskan part fitur seperti permukaan rusuk atau sumbu. Nah, misal di sini, ini kan juga jadi satu. Nah, untuk penggunaan metode flux itu bisa jadi satu. Kemudian ada NG juga kayak gini. Kemudian tangen. Nah, kalau dengar tangen itu berarti lingkaran bulat jadi satu. Dan yang awalnya tidak bertemu jadi bertemu. Kalau tangen kita ganti pakai metode flux itu nggak bisa. Kalau metode flux itu kita pakainya untuk bidang datar. Jadi kalau emang lingkaran kita pakainya yang tangen. Ada insert juga. Nah, yang ini insert namanya memasukkan lingkaran. Di sini nggak juga contohin satu-satu, cuma juga kasih contoh langsung di inventornya aja nanti supaya lebih jelas. Soalnya untuk penggunaan assembly itu cuma beberapa poin tok, cuma harus sering dilakukan sih. Oke, langsung ke inventor aja. Nah, assembly itu kita membutuhkan part-part terlebih dahulu. Jadi alangkah lebih baiknya kita membuat satu file terlebih dahulu di dalam file kita yang kemarin. Oke, sebentar kita buat file terlebih dahulu ya. Nah, kalian buat file di dalam file kalian, folder, kalian tulis aja namanya assembly.
Nah, nanti kalian taruh file kalian di sini. Oke, kalau sudah, kita mulai menggambarnya. Nah, di awal ini kita gambar yang simpel terlebih dahulu, yang tidak memerlukan pemikiran terlalu banyak. Gambarnya mudah. Kita berdua gambar segi 4, kemudian kita beri dimensi 50 kali 50. Nah, kemudian kita kasih circle di dalamnya. Diameternya 20. Kalau sudah finish cut, extrude, extrude yang sampingnya, jangan lingkarannya. Sepanjang 50. Nah, otomatis kan kita punya satu benda dengan lubang di dalamnya. Kayak gini. Kalau sudah kita save, ingat save-nya di dalam folder assembly. Bahan 1. Nah, kalau sudah kita buat satu part lagi sebagai penunjang kita. Sini kita buat sikat lagi. Nah, tadi kan lingkaran. Kita juga buat di sini diameter 20 tadi. Oke, kemudian extrude. Panjangnya adalah 100. Sorry, 100. Nah, kalau sudah kita save lagi. Bahan 2. Nah, kita sudah ada bahan 1 dan bahan 2. Kemudian kita buka assembly-nya. Nah, assembly itu yang sebelah sini. Sini. Ini kan ada mold design standar, Batman. Mold design ini kalau kalian tahu cetakan mainan itu namanya mold design. Standar itu yang akan kita pakai. Weldman itu kita pakai ketika mengelas. Kita pakai yang standar mm.iam. Yang ini. Ingat standarnya mm.iam. Create. Oke. Oke, sebentar kita buat dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kan kita baru aja buka inventor. Nih. Jadi ketika kita klik standar mm.iam akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini adalah flash komponen tadi. Flash komponen yang kita bahas di materi. Jadi, file-file .ipt ini akan kita ambil lewat sini. Jangan lewat sini, nggak bisa nanti. Lewatnya sini, flash komponen. Nah, kita pilih file kita di mana. Jangan sampai lupa naruh file. Assembly. User. Nah, sini. Bahan 1 dan bahan 2. Sama bahan 1 open. Klik aja langsung. Satu aja ya. Oke. Kemudian kita taruh bahan 2. Nih. Oke. Nah, di sini sudah ada banyak banget poin-poinnya. Free movement, free rotate, join, constraint, show, hidden, pattern, mirror, copy, dan lain sebagainya. Kita bakal belajar terkait dengan constant terlebih dahulu nanti. Nah, tadi kan juga membahas terkait dengan grounded. Untuk yang ini. Kalian tinggal klik kanan aja. Nah, di sini ada grounded. Grounded yang terlebih dahulu. Nah, ketika kalian sudah melakukan grounded, di sini akan keluar icon. Ada pinnya. Ya, pastikan sudah terpin. Oke, selanjutnya kita lakukan constraint. Nah, di sini ini ada yang namanya matte, angle, tangen, insert, simetris yang kita bahas tadi. Ingat untuk yang bidang lingkaran seperti ini, kita pakainya yang insert. Ini. Oke, saya ulangi, constraint.
Nah, meskipun kita pakainya matte, cuma untuk lubang ini agak spesial. Untuk benda-benda yang silinder ya, kita tinggal klik di tengahnya aja sampai ada garis kayak gini. Nah, kita acuannya garis, jangan seperti ini ya, garis. Nah, di sini kan juga ada. Kita pakai garis, klik saja sama garis satunya. Nah, apply, cancel. Nah, di sini sudah. Tuh. Ya ini nggak akan bisa kita geser soalnya kita grounded. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini dia benar-benar udah mampet di situ. Nggak bisa keluar lebih jauh lagi. Cuma karena kita pakainya tadi insert, kan dia cuma membuatnya satu sumbu. Nah, jadi dia masih bisa geser, tapi nggak bisa ke atas. Dia bergeser sesuai sumbu lingkarannya, sumbu silindernya. Ya, gini. Jadi dia masih bisa geser kanan kiri, tapi nggak bisa ke sana, apalagi ke atas. Nah, caranya gimana? Kita ambil constraint lagi, klik bidangnya, jangan sampai ada titiknya. Kalau gini kan masih ada titik. Klik kayak gini, bidangnya. Kemudian kita pilih yang ini, plus. Nah, di sini kan ada ilustrasi nih, ada panah. Kita pilih yang ini. Nah, ini. Sesuai dengan gambar ilustrasi. Kalau kita pilih yang ini gimana? Coba kita pilih yang sebelahnya, constraint kayak gini, anak panah. Nah, dia nggak akan bisa. Karena apa? Dia sudah berlawanan arah itu namanya. Nggak bisa muter karena dia satu sumbu. Oke, kita pakai logikanya kita sebentar. Constraint. Selection ini adalah bidang pertama kan yang di sini. Bidang kedua yang ini. Bidang pertamanya bidang ini. Pakai yang matte. Bidang keduanya yang ini. Apply. Cancel. Nah, dia sudah nggak bisa geser. Ya, kayak gini. Nah, ini tuh simpel. Cuma kita kadang perlu beberapa pemikiran gimana caranya sih bisa bisa nempel kayak gitu. Nah, kita kasih contoh benda lagi ya biar agak ramai. File, new, standar berarti PT lagi. Oke, kita kasih desain baru. Kita tetap pakai kubus untuk awal-awal untuk latihan kita. Dimension di 50 kali 50 kali 40 aja kali ya biar ada pembedanya. Kemudian finish cut, extrude. Extrude-nya 20. Nah, kita save. Penyimpanan sama kayak tadi, bahan 3. Nah, kita taruh di assembly. Plus bahan 3, open. Nah, juga pengen ini ada di sini. Gimana caranya? Nih, kita constraint. Nah, bidang ini kan harusnya nempel yang ini. Kita klik aja. Kalau nempel pakai yang ini ya. Nah, ini sama ini. Ini. Dan apply. Tuh, dia udah nempel, tapi dia masih bisa bergeser. Karena apa? Kita cuma menempelkan bidangnya. Dia masih bisa bergerak-gerak. Dia masih bisa ke sana, ke sana, ke sana. Cuma dia emang segaris untuk bidangnya. Oke, kita lanjutkan constraint. Selain bidang, kita juga bisa menggabungkan garis. Section satunya yang ini garis, ingat ini garis, garis bidang, yang ini sumbu. Itu adalah 3 yang perlu kalian perhatikan. Garis, bidang, 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 garis, garis, sumbu. Sumbu itu yang di tengah. Nah, kita pakai garis. Yang kedua juga garis. Oke, apply, cancel. Nah, kita udah sebidang, udah segaris nih. Dia udah nggak bisa ke belakang, ke atas, tapi dia masih bisa ke samping. Kenapa? Karena kita pakai garis yang ini tadi. Kita akan menggabungkan garisnya. Cuma satu garis. Jadi kita butuh menggabungkan satu garis lagi. Yang di sini. Constraint, garis, dengan garis. Ah, sorry. Constraint, garis. Di sini juga garis. Tapi, sorry.
Misal, kita constraint lagi. Dari yang kita udah garis, kita bidang ke bidang. Ini. Nah, apply. Selain garis-garis, kita juga bidang ke bidang juga bisa. Nah, ini juga bisa geser nih. Kita udah ada 3 part dalam satu assembly. Itu adalah assembly plus point, kemudian juga constraint. Kita lihat yang di sini. Nah, ini. Semisal kita mau geser biar dia sampai sini gimana? Bisa, tergantung garis yang kita hubungkan tadi. Jadi mau benda itu apapun, itu tetap akan ada yang namanya penggabungan. Nggak mungkin benda itu berdiri sendiri. Bahkan untuk meja dan juga kursi juga butuh penggabungan. Ada kaki meja, ada kaki kursi, alas meja, alat sandar kursi. Itu kan ada beberapa part point. Nah, itu kita gabungkan di sini. Oke, sampai di sini dulu untuk perkenalan modul 3-nya. Kemudian untuk pretestnya nanti kita menyusul terlebih dahulu. Seperti biasa absensinya kita lewat kalian membuat ini, kalian foto bahwa kalian membuatnya. Yang penting ada identitas kalian gitu. Silahkan kirim ke grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.